Kajian Qur'ani, jauhilah perangkap setan. Refleksi mendalam dari surat Al-Maidah ayat 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha penyayang, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya bagi manusia. Dengan kasih-Nya, Allah memperingatkan hamba-hambanya tentang bahaya yang mengancam dari dalam dan luar diri. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, yang membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, rijsun min amalis syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah najis, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Makna yang dalam dari panggilan kasih sayang ilahi. Ayat ini diawali dengan panggilan yang penuh kelembutan, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini bukan sekadar seruan, melainkan undangan untuk merenung. Allah tidak menyebut wahai manusia, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Seolah Allah berfirman, jika engkau benar-benar beriman, maka jangan dekati hal-hal ini, karena ia adalah jalan menuju kebinasaan. 4 perkara yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah khamar, segala bentuk minuman atau zat yang memabukkan dan menghilangkan akal. Maisir, segala jenis perjudian, baik secara tradisional maupun modern. Berhala-berhala atau simbol penyembahan selain Allah. Azlam, cara-cara meramal nasib, mencari keberuntungan melalui benda-benda tertentu. Keempat hal ini oleh Allah disebut sebagai rijsun, najis, kotor, menjijikkan secara moral dan spiritual. Dan lebih dari itu, Allah menyatakan bahwa semuanya berasal dari perbuatan setan. Mengapa Allah memerintahkan untuk menjauhi, bukan sekadar meninggalkan? Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekadar berfirman, tinggalkanlah, tetapi menggunakan kata fajtanibuhu, yang berarti jauhilah. Perintah ini menunjukkan tingkat larangan yang sangat tinggi. Ibarat api yang membara, bukan hanya dilarang menyentuh, tetapi juga tidak diperkenankan mendekat agar tidak terbakar. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah berkata, perintah untuk menjauhi ini lebih kuat daripada perintah untuk meninggalkan, karena menjauhi menunjukkan larangan yang tegas terhadap pendekatan dalam bentuk apapun. Dalam tafsirnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menambahkan bahwa larangan ini menunjukkan kehinaan 4 perkara tersebut di sisi Allah, serta betapa besar bahayanya terhadap akidah dan akhlak. Para imam mazhab sepakat dalam keharaman hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Imam Abu Hanifah rahimullah menegaskan bahwa khamar haram dalam segala bentuk, baik berasal dari anggur maupun bahan lainnya, sedikit maupun banyak. Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar, dan hukumnya haram secara mutlak. Menjelaskan bahwa larangan khamar mencakup semua zat yang dapat merusak akal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahkan memperluas larangan ini dengan menyebut bahwa menjual, menyimpan, dan menghadiahkan khamar pun termasuk perbuatan dosa besar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamr, wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamr 10. Rasulullah melaknat 10 golongan terkait khamar, pembuatnya, pemerasnya, pembelinya, peminumnya, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penjualnya, pemakan hasilnya, penyimpannya, dan yang meminta disimpan untuknya. Refleksi sosial dan kehidupan. Berabad-abad yang lalu, quote dalam tafsir fi Zilalil Quran menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya memuat hukum, tetapi juga seruan kebangkitan moral. Khamar, judi, syirik, dan takhayul bukan sekadar dosa individu, tetapi racun sosial yang menghancurkan peradaban. Di zaman ini, perjudian modern dan praktik ramalan berkembang pesat melalui teknologi.
Aplikasi, permainan daring, dan layanan spiritual palsu menghancurkan banyak rumah tangga secara perlahan. Maka sangat tepat ketika Nelson Mandela pernah berkata, kebebasan sejati tidak berarti kebebasan untuk berbuat apa saja, tetapi kemampuan untuk menolak hal yang membinasakan dirimu. Surat Al-Ma'idah ayat 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam ayat berikutnya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salat fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi, serta menghalangimu dari mengingat Allah dan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Setan tidak menginginkan umat manusia sekadar berdosa. Ia ingin memecah belah, menanamkan permusuhan, menghancurkan akal, dan memutus manusia dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup, seruan keselamatan untuk hamba yang beriman. Wahai jiwa yang merindu ridha Allah, marilah kita renungi bersama. Larangan Allah bukan untuk membatasi kebahagiaan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita dari jerat yang menghinakan. Jangan dekati api meski ia tampak hangat. Jangan tergoda oleh setan yang membungkus keburukan dengan kilau kenikmatan semu. Jalan ke surga dipenuhi kesulitan. Jalan ke neraka dipenuhi kenikmatan yang menipu. Hadis Syahih riwayat Bukhari dan Muslim. Doa penutup. Allahumma tahhir qulubana minar rijs, wajannibna subul syaitan, wa thabbit aqdamana ala siratikal mustaqim, waj'alna minal ladhina yu'thiruna mardataka fawqa kulli syai'. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari najis dan kekotoran dosa. Jauhkan kami dari jalan setan. Teguhkan langkah kami di atas jalan-Mu yang lurus. Jadikan kami termasuk orang-orang yang lebih mencintai ridha-Mu daripada hawa nafsu kami. Amin ya Rabbal Alamin.